Selamat sore pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Jose Marwoto, senang sekali di program bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Kali ini kami menghadirkan Pendeta Fu Kwet Hyong, MA. Beliau adalah pengurus harian bidang 4 Kemitraan MPK di Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang tentang topik bangkit dan jangan menyerah pada kegagalan. Sebelumnya saya akan sapa Bapak Pendeta yang sudah hadir juga. Pak Pendeta, apa kabar? Pak Pendeta, Baik, Shalom. Selamat halo. kepada Pak Jose yang bisa bertemu dengan teman-teman semua melalui siaran ini. Senang sekali semua saya menyapa yang ada dimanapun juga. Baik. Ini kesibukannya apa nih Pak Pendeta sekarang? Ya, terus membawa sebuah pengertian pendidikan itu penting mengubah nasib bangsa. Oke, 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 oke. Baik. Nah, kita akan ngobrolin tentang topik supaya kita ini jangan menyerah, supaya kita dibangkit. Kira-kira menurut Bapak Pendeta, mengapa sih orang itu mudah sekali untuk menyerah gitu, Pak Pendeta? Iya, karena tidak ada persiapan. Kita tidak tahu hari esok seperti apa. Mhm, Kita tidak tahu bahwa di luar kita ada hal yang tidak bisa dikendalikan. mhm, Sehingga ketika hal-hal tersebut terjadi, tidak siap untuk dijalanin, ya, tidak siap. Kita lihat ketika ada terjadi kelaparan di dalam masa Naomi. Naomi meninggalkan rumah Bethlehem, ya, dia pergi. Tentu sesuatu yang kita tahu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang pada saat itu. Abraham juga sama. Abraham pernah gagal. mhm, Di mana ketika dia harus masuk ke Mesir karena apa yang terjadi, kekeringan yang terjadi, tapi dia minta Sarah mengaku sebagai eh, adiknya. Nah ini mhm, eh, panggilan untuk kita semua melihat bahwa ada hal-hal situasi keadaan yang sebenarnya bisa berdampak positif untuk membentuk kita, mendidik kita, tetapi bisa juga jatuh dan gagal di dalam situasi yang ada. mhm. Jadi Itu Pak contoh-contoh Jose. dalam Alkitab juga banyak sebenarnya orang yang pernah mengalami kegagalan ini, Bapak Pendeta ya. Iya, pendidikan terbaik itu lahir daripada firman Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan telah memberikan lengkap apa yang menjadi panduan bagi kita menjalani kehidupan ini. Hmm. Gitu. Oke. Nah, bagaimana kita di dunia modern sekarang ini kan saya melihat ya, Pak Pendeta banyak membaca angka-angka juga, angka bunuh diri, angka depresi, bahkan sekarang yang namanya kesehatan mental itu menjadi problem banget, khususnya di generasi-generasi muda. Jadi sedikit-sedikit istilahnya ya, yang diksi yang muncul kan mental apa healing gitu. Jadi ingin liburan, ingin jalan-jalan, ingin rileks dan sebagainya. Seakan-akan memang begitu rapuh kejiwaan kita atau iman kita ketika menghadapi problem. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya fenomena ini, Pak? Nah, ketika kita melihat bagaimana pendidikan itu dimulai pada Hmm. masa bangsa Israel dituntun oleh Tuhan, itu dari keluarga, dari Hmm. keluarga. Pendidikan tidak hanya bersumber daripada institusi. Pada saat kita mengenal Gen Z yang sekarang dan Gen Alpha. Saya punya anak di generasi Gen Z 2, Gen Alpha 1. Ya, Dan rapuh itu disebut sebagai generasi strawberry ya, yang ya, sekarang ini betul, sering disebut betul. ya, generasi strawberry. Kalau bicara tentang mereka, memang cukup rapuh dan sedikit-sedikit butuh healing kan tadi sebutannya ya, butuh Ya. healing. Nah itu ada beberapa perspektif sebenarnya khususnya mengenai dalam hidup mereka itu ada dampak dari eh, perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi yang mereka hadapi. Hmm. Nah, Gen Z ini generasi-generasi yang sekarang ini mengalami tekanan namanya media sosial, Hmm. ya. Jadi generasi jempol, generasi digital yang sekarang tumbuh bersamaan dengan media sosial. Kalau dulu banyak kritik bahwa ini anak diserahkan kepada asisten keluarga yang membesarkan. Sekarang bukan asisten keluarga, kasih handphone, kasih laptop, ya kan?
Selesai sudah. Mereka bisa berjam-jam di kamar, bisa berjam-jam dan bersahabat dengan orang yang jauh. Nah, media sosial itu mengakibatkan tekanan bagaimana mereka harus tampil sempurna. Hmm. Jadi, nah, mereka berusaha melihat diri mereka untuk bisa menuai pujian dari orang mereka, membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan mereka juga terus menerus terhubung dengan dunia luar yang Hmm. membuat mereka merasa cemas. Apa penilaian orang? Selesai posting dia lihat berapa like yang ada, Oh, berapa komen yang ada. iya, iya. Nah itu eh, kami di MPK memberikan seminar-seminar, memberikan pembinaan-pembinaan untuk orang tua juga. Saya Hmm. juga nanti akan menjadi pembicara di salah satu sekolah SPU di Hmm. Jakarta Pusat Hmm. untuk orang tua dari TK sampai dengan SMA dikumpulkan semua memberikan seminar tentang keluarga. Nah, bicara Hmm. tentang kerapuhan dan mereka butuh healing. Gen Z ini juga mengalami ketidakpastian Hmm. mengenai masa depan. Karena sekarang banyak yang setelah lulus dari pendidikan belum belum tentu mereka bisa langsung terima kerja. Bahkan dulu kita masa SMA itu udah tinggi, satu udah tinggi S1. Sekarang S1 tuh Iya. Standar ya eh, S1 Pak Pendeta ya. itu udah S2 itu yang udah dituntut. Jadi dunia kerja yang mereka masuki membuat mereka mulai berpikir gimana nih saya menghadapinya. Belum lagi mereka juga lahir di masa pandemi COVID. Belum lagi Hmm. mereka lahir di masa ekonomi global di Hmm. tahun generasi Z itu ada. Jadi itu yang terjadi. Ditambah lagi tekanan pada keputusan politik. Karena Hmm. sekarang kan kita tahu kan mereka harus mengambil keputusan politik kan, Betul, betul, gitu betul. kan. Betul. Mereka harus apa ngikut akhirnya ya pokoknya ngegas aja kan Hmm. gitu kan di Hmm. politik memberikan pilihan. Jadi semua keadaan itu membuat mereka begitu dikepung oleh segala sesuatu yang ada. Belum lagi Hmm. tuntutan akademis dari Hmm. orang tua, Hmm. tuntutan pekerjaan dan bukan hanya pekerjaan biasa, karir. Dan paling parah adalah yang harus kita kerjakan di MPK, kami harus menggarap itu yaitu krisis identitas dan Oh, kepribadian. Dan itu mengakibatkan kesehatan mental yang sangat sangat perlu dibereskan di generasi muda sekarang. Ya, mereka karena begitu terbukanya diri mereka sehingga banyak informasi yang begitu cepat masuk dan mereka bingung. Bahkan saya perempuan atau laki ya? aduh. Saya saya laki atau perempuan ya? Saya boleh dengan perempuan, saya boleh dengan laki. Wah, udah krisis identitas yang sangat kacau. Kita berharap bahwa anak-anak muda melalui siaran ini bersama Heartline FM, MPK ingin membangun anak-anak muda melalui pendidikan mereka menjadi lebih sehat, lebih kuat bagi bangsa, lebih tangguh. Itu Pak. Iya. Yes. Nah, ini problemnya ketika kita bicara soal mental health nih, Pak Pendeta ya. Bagaimana dengan spiritual health? Kan ini juga problem gitu kan. Kan sekarang memang saya beberapa waktu lalu bertemu dengan apa ya penulis beberapa penulis ya. Dan memang ada satu fenomena anak-anak muda itu suka dengan buku-buku yang sebenarnya ada kandungan eh, ya spiritualnya, nilainya, tetapi bukan ke arah spiritual kekristenan kita gitu, tetapi ke arah yang lain gitu, Pak Pendeta. Jadi nampaknya memang ada kehampaan, kekosongan, tapi mereka mencari-cari, tapi menemukan yang lain gitu. Bagaimana pandangan Anda dengan Hmm. fenomena ini? Nah, itu sebenarnya dalam krisis ya, dalam krisis itu ada peluang. Betul, Iya. betul, betul. Kita ambil sisi yang namanya peluang di mana ketika mereka mencari. Karena itu pendidikan harus menyodorkan jawaban. Dan pendidikan itu nggak bisa diandalkan sekolah Kristen. Gereja juga harus gandengan tangan. Institusi Hmm, yang lain sama-sama gandengan tangan. Sehingga pencarian identitas mereka kebutuhan akan jawaban-jawaban yang mereka perlukan sebenarnya lari kepada tiga pertanyaan besar dalam filsafat itu kan, siapa Tuhan? hmm, Siapa saya? Apa tujuan hidup saya? Saya hmm. lihat dari kalangan SMP, SMA, saya simpulkan tiga pertanyaan besar. Ketika Hmm. masa mereka masuk ke Ya, pubertas, ketika masa mereka mencari identitas itu, siapa Tuhan? Siapa sih saya? Dan apa tujuan hidup saya? Nah, ya.
pencarian makna dan tujuan ini, banyak anak muda saat ini mencari hal itu. Dan karena mereka mencari hal yang seperti itu, saya percaya bahwa mereka ingin menemukan dan bisa akhirnya berkontribusi bagi masyarakat. Ya. Masalahnya, informasi yang begitu terbuka butuh pembimbing, butuh mentor, Hmm. butuh pembina, butuh senior, butuh kakak rohani, butuh bapak rohani untuk Hmm. membimbing. Karena generasi kita itu generasi yang punya keterbukaan terhadap keragaman, Hmm. keragaman. Dan dalam keragaman spiritual ini mereka tidak terkotak-kotak lagi. Kalau Oh. kita bicara tentang keragaman, kecenderungan untuk terbuka dalam berbagai bentuk spiritualitas, bahkan orang bilang yoga, yoga ngikut mereka, Ah, ya kan? ya. Padahal badan udah langsing kan begitu kan ya, ikut yoga. Orang rasakan, kita tahu pada masa pandemi eh, eh, komunitas sepeda begitu ya, ya Betul, mereka betul. juga beli sepeda yang mahal juga kan, Ya, Brompton ya. gitu kan, untuk ikut. Walaupun pakainya sekali dua Sehingga kali ini ya. tidak iya, pakai sekali dua kali, nanti kirim ke kita aja kan, begitu kan ya. Sehat. Nah, eh, yang harus ditekankan adalah bagaimana ketika mereka di dalam kecenderungan yang terbuka terhadap keberagaman spiritual ini, mereka benar-benar punya nilai-nilai yang tepat. Nah, disitulah Hmm. Christian worldview harus dilibatkan dalam pendidikan. Oh. Pendidikan itu bukan hanya mendidik pengetahuan. Hmm. Hmm. Pendidikan bukan hanya memberi IQ, tetapi pendidikan harus bisa membentuk SQ-nya, spiritual quotient-nya, SQ, di betul, mana setuju. mereka Hmm. SQ-nya, di mana mereka akhirnya bisa menemukan oh, matematika bisa dikaitkan dengan uh, Christian worldview, Hmm. Christian worldview. Bagaimana kimia bisa dikaitkan dengan Christian worldview? Hmm. Bagaimana pendidikan pendidikan sosial bisa dikaitkan, ekonomi bisa dikaitkan dengan Christian worldview. Hmm. Ketika bicara tentang ekonomi, kita bisa mengajarkan bagaimana Christian worldview berpandangan terhadap hal tersebut. Nah, di sini Wow. butuh guru-guru yang mendidik yang sedemikian menguasai firman Tuhan sehingga ketika mengajarkan itu, anak itu selesai kelas bukannya dia tahu rumus, tapi dia tahu bahwa ada Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan di balik Ya, pengajaran guru tersebut. Itu. saya setuju sekali dengan Pak Pendeta Christian Worldview tadi ya. Jadi saya ingat beberapa waktu lalu saya ketemu dengan teman-teman Kristen lah dari Vietnam yang membuat Hmm, AI ya. Itu tapi di dalamnya itu semua adalah semua pertanyaan-pertanyaan selalu dikaitkan dengan pandangan worldview dari kekristenan. Misalnya ketika ada pertanyaan tentang dinosaurus, maka itu diletakkan dalam konteks penciptaan misalnya gitu ya. Karena kalau kita hmm, tanya di AI yang sekarang itu kan, yang OpenAI dan ChatGPT ya, itu kan ya hmm. kemana-mana jawabannya nggak ada kaitannya dengan Christian worldview, Pak Pendeta. Nah, terkait hal itu tentu ini eh, yang harus dikuatin memang dari keluarga barangkali Pak Pendeta ya. Keluarga, guru-guru untuk memberikan perspektif atau worldview kepada anak didik kita, anak-anak muda ini Pak Pendeta ya. Bagaimana pandangan Anda? Oh, keterlibatan ya tentang orang Ya. tua ya. Keterlibatan bagaimana orang tua, lembaga, gereja eh, dalam mendidik anak-anak muda mereka di dalam punya pandangan Christian worldview. Nah, saya melihat itu hal yang nggak bisa dilepaskan. Itu betul, Hmm. saya setuju Hmm. sekali. Hmm. Karena ketika mereka eh, hidup di dalam lingkungan bersama dengan keluarga, itu dicontohkan di dalam kehidupan Musa. Musa itu eh, lahir di lingkungan yang tidak menguntungkan. Dunia Hmm. bilang gini, kalau berhasil, ini motivasi dunia. Maaf, saya harus luruskan untuk anak-anak Tuhan. Motivasi-motivasi sukses, kelas-kelas seminar tentang kesuksesan. Oh, kalau Hmm. mau sukses, kamu harus di tempat yang tepat, ketemu orang yang tepat, waktu yang tepat. Ya. Saya bilang, no. Karena Musa lahir di tempat yang tidak tepat. Dia bukan lahir di negaranya dia. Musa lahir di Mesir. Hmm. Musa bukan lahir di waktu yang tepat. Karena Ya. waktu itu Firaun mengeluarkan dekrit untuk membunuh semua bayi. Hmm. Dan kalau kita bilang, kalau kita sukses ketemu orang yang tepat. No, Musa nggak ketemu. Musa di lingkungan yang tidak tepat.
betul, Di istana. betul. Jadi Musa lahir di negara yang tidak tepat, di tempat yang tidak tepat, ketemu orang yang tidak tepat, ya. Dan pada waktu yang tidak tepat, keluar dekret pembunuhan. Tapi Iya, lihat apa yang terjadi. Musa sukses. iya, iya, Siapa yang iya, nggak kenal Musa? Ya, iya. tiga agama Abrahamik itu berakalnya dari sana gitu Betul, loh. betul. Nah, jadi saya saya waktu lihat orang bayar mahal 1 juta 2 juta beli tiket ikut seminar gitu. Wah, mulai gitu. Oh, kamu akan sukses kalau waktu yang tepat. No. Roma pasal 8:28 berkata, segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Oh, Dan terjadi untuk kehidupan Musa. Nah, sekarang kita lihat latar belakang Musa. Satu lagi, peranan keluarga, peranan hmm, ibu. Saya lebih tajam lagi, peranan keluarga, peranan ibu. hmm, Musa itu ketika dilahirkan, mamanya menyembunyikan dia. Dan setelah dia bisa disembunyikan, mamanya membuat baby basket. Dalam bahasa Inggrisnya, baby basket ditaruh di sana. hmm, hmm. Dialirkan ke sungai Nil. Ya, Pertanyaannya, tidak punya skill membuat baby basket itu, dia bukan menyelamatkan Musa. Dia sendiri yang mencelakakan bayi Musa. Karena apa? Keranjangnya itu memasukkan air. Nggak kedap air. oh, Kan? Bisa membuat eh, dari apa itu papirus di sana itu saya udah ke sana di Mesir. Nah itu dia bisa merajut dan menjadikan keranjang di mana bayi itu ditaruh untuk kemasukan air. hmm, Bisa mengalir sedemikian jauh, nggak ada problem. hmm, Artinya begini, artinya seorang ketika dalam Christian worldview yang ada, banyak orang belajar menutup mata aja lah. Untuk ada apa-apa doa sama Tuhan nutup mata. Oh saya bilang yes betul. Tapi Tuhan mengajar kita menutup mata dan juga membuka mata. hmm. Gitu. Artinya apa? Artinya gini. eh, ketika, ketika kita baca orang et labora, jelas kok. Kita berdoa, kita bekerja, kita juga Betul. berdoa. Iya. Nah, Mama Musa bisa menyelamatkan Musa karena apa? Dia punya skill. Karena itu saya bilang kalau ada jemaat yang mau buka toko barang-barang bayi, boleh kasih nama itu toko Yokebed. Nah itu Apa tuh, Mama Pak? Musa ya. Yokebed mamanya. Oh Yokebed. Bukan itu. Di Musa mamanya itu mempelajari arus sungai. Sungai Nil itu lebar, panjang, banyak binatang buas. Dia mempelajari. Dia bisa alirkan itu dengan tepat bertemu dengan Putri Firaun. Oh itu bukan sembarang itu jamnya. Dia sudah ada survei. Karena seorang Putri Firaun tidak sembarang turun untuk mandi. Hmm, Dia hmm, tahu jamnya, dia tahu waktunya, dan dia alirkan sesuai arus. Jadi dia ada skill, Jochebed ada skill, Mamisa dia ada survei. Ketiga, dia ada strategi. Waktu ketemu, dia tahu bahwa ini bayi Musa ini bayi Ibrani. Kakaknya tiba-tiba muncul. Kakaknya hmm. itu kan Miriam. Ya. Maukah saya panggilkan? Nah, pintar ya mamanya mendidik anak, punya mental segala macam melakukan itu. Nah, lalu dia jawab, akhirnya eh, Putri Firaun bilang, oke, aku mau. Itu Miriam sudah diperlengkapi dengan kata-kata itu. Sudah Hmm, disiapkan. Nah, ketika dia bilang dia mau, kita lihat waktu dia buka peti keranjang itu kan dia lihat tentulah ini bayi Ibrani. Bagi Putri Firaun lebih mudah satu menenggelamkan bayi itu. Wah oh, ini ada orang tua mau selamatkan bayinya nih melawan perintah papa saya dia tenggelamkan. Bisa kok. Tapi kenapa enggak? Kedua, wah ini bukti nih. Keluarganya bukannya bayinya. Bunuh semua keluarganya. Bisa. Atau yang ketiga, saya nggak mau membunuh, saya nggak mau ribut, saya mau mandi, mau tenang. Saya nggak mau angkat. Alirkan saja, biarkan lewat saja. Bisa, Pak. hmm, Tetapi hmm, kenapa? Akhirnya dia angkat jadi anaknya. Nah, di situ saya lihat, kita boleh punya skill, kita boleh punya strategi, kita boleh punya survei. Jadi hmm, dalam pendidikan, betul kita butuh sekolah Kristen yang bermutu skill. Kita hmm, butuh sekolah Kristen yang punya survei, strategi. Kita tahu persaingan pendidikan ketat. Tapi yang keempat jangan lupa, kita perlu yang namanya sovereignty of God, hmm, kedaulatan Tuhan hmm, di atas semua itu. Karena yang membuat Putih Film mau sudah tahu ini bayi Ibrani kok dia mau angkat. Karena apa? Ketika mata dia dan mata bayi itu bertemu dan telinga mendengar tangisan itu, Tuhanlah yang melembutkan hati dia. Nah, saya lihat Mama Musa ini seorang yang luar biasa. Ketika dia mengasuh Musa itu setelah lepas susu, berapa tahun? Saya taruh lah, dua hmm. tiga tahun. Ya. Itu udah lama loh. Musa bisa tahu identitasnya. Hmm, Kenapa Musa bisa lebih mau menderita dengan umat Allah? Ibrani berkata, daripada dengan orang Mesir. Dia di kerajaan, dia mewah.
Dia punya semua. Dia punya jabatan. Dia punya kuasa. Kenapa? Karena itulah Christian worldview. Itulah pendidikan dari seorang ibu Hmm. pada anak. Nah, ada orang bilang gini, anak dididik nanti di PAUD, nanti di SD, SMP, SMA. Saya bilang enggak. Kalau tahu cara pendidikan Ibrani, sejak dari dalam kandungan, bahkan Hmm. dalam disusui, itu sudah bisa ditanamkan nilai-nilai Christian worldview. Masalahnya, banyak orang tua melihat nanti deh sekolahnya di sekolah dididik. Masukin sekolah Kristen aja. Sekolah Kristen tuh beres dah. Bahkan di sekolah minggu pun jadi titipan. Kalau ke Wah. gereja, anak kita sekolah minggu, dia ibadah, habis ibadah jemput. Yang ditanya anak yang pertama, mau makan apa hari ini? Restoran apa? Menu apa? Bukan ditanya, tadi guru ngajarin apa? Tadi guru bicara tentang tokoh siapa di Alkitab. Nah, Ya. ini, jadi Christian worldview ini kenapa nggak masuk? Karena budaya, habit yang dibangun, konsep itu semua banyak yang perlu dibereskan. Karena itu kita berdoa buat MPK ya, terus menjadi berkat bagi banyak orang tua. Ya ibu-ibu yang mendengar program ini juga, jangan Hmm. remehkan panggilanmu. Hmm. Seorang wanita itu bukan orang lemah. Wanita itu luar biasa. Wanita Hmm. kalau mengerti panggilannya, jangan bilang aku cuma ibu rumah tangga. No, Hmm. seorang wanita Yokebed ini bisa membentuk bangsa Israel dengan seorang 3 anak Musa, Miriam, dan Harun. Itu peran Hmm. apa? Seorang ibu rumah. Wow. Pendidikan di keluarga. Itu penting. Wow. Itu Pak. Jadi ini satu pesan yang sangat penting sekali ya, Pak Pendeta, bagi kita semua. Ternyata Christian apa namanya worldview itu justru dimulai dari hal-hal sederhana dan bukan sesuatu yang wah gitu ya, tapi justru dari ibu, dari seseorang yang mempengaruhi, membentuk pribadi seseorang, dan itu juga akan memimpin suatu bangsa seperti tadi ya. Musa yang siapa yang nggak kenal Musa gitu, semua orang tahu Musa, perannya luar biasa gitu. Baik, eh, nah kalau kita bicara soal ini Pak Pendeta, soal kita bangkit, kita jangan menyerah gitu ya. Untuk ini pesan barangkali kepada anak-anak muda, ya. Bagaimana peran Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga ketika kita jatuh gagal barangkali itu nggak mudah untuk putus asa gitu Pak Pendeta. Hmm. Oke. Bagaimana peranan ya Iya, dalam bangkit dan jangan menyerah peranan Tuhan yang terlibat di dalamnya ya, ya, melibatkan Tuhan. Itu maksudnya, Mbak. ya. Saya melihat itu center, itu pusat. Di dalam konsep Yunani seringkali memberikan hitungan Tuhan nomor berapa? Oh, mulai anak-anak Tuhan. Oh, Tuhan nomor satu, nomor dua keluarga, nomor tiga pelayanan, nomor ini. Saya bilang Tuhan di nomor, di luar nomor itu. Jangan taruh Tuhan di nomor satu. Karena Tuhan nggak bisa dibatasi itu. Karena urutan yang seperti itu filsafat Yunani. Tapi Oh, kalau kita gali nilai konsep orang Yahudi, bukan pakai nomor, tetapi seperti roda sepeda, seperti pizza. Pizza, tahu ya? hmm, Pizza. Pizza Hut, kita potong-potong gitu ya. hmm, Artinya ini, ada bagian sepotong yang keluarga, ada pekerjaan, ada kesehatan, ada hobi, ada relasi pertemanan, ada hmm. apa lagi? Semua. Di tengah-tengahnya itu, poros itu kalau sepeda tengah-tengah. Itu Tuhan. Itu Oh, Tuhan. iya, 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 iya. Konsepnya beda ya, Itu konsepnya Tuhan. beda. Beda. Beda sekali. Beda sekali. Nah, sehingga sering ketika kesalahan mengurutkan dengan sadar bahwa kita sedang memakai seringkali memakai konsep Yunani. Enggak. Di dalam Alkitab itu kalau kita lihat yang berakar dari nilai-nilai keyahudian juga itu Tuhan itu adalah di poros di tengah. Perhatikan, sepeda yang kalau tengahnya poros yang nggak kuat, jeruji-jerujinya itu nggak akan kuat. Sepeda itu akan penyok rodanya, Hmm, tidak bisa lancar berjalan, tidak mulus. Karena apa? Tergantung porosnya itu. Nah, bagi kita anak Tuhan, pertanyaan tadi, bagaimana keterlibatan Tuhan? Maka saya percaya Tuhan harus terlibat dalam semua bidang yang ada. hmm, Jadi oh, ini hari Minggu. Ini miliknya Tuhan. hmm. Oh, hari Senin. Sorry Tuhan, Tuhan di luar sana. Ini Ya, dunia ya, pekerjaan saya. ya. Ini karir saya. Ini urusan saya mau ciak orang, tahu ciak ya. Mau makan orang, mau sikut orang.
mau nipu orang, mau Ya, miring kanan kiri. Kan Minggu saya udah untuk Tuhan. ya. Senin ini urusan saya. Enggak. Karena firman Tuhan Kolose berkata, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seolah-olah untuk Tuhan. Itu apa? Berarti Tuhan di poros, di pusat yang Hmm. bawah. Nah sekarang bicara tentang bidang keluarga. Oh, saya di gereja pelayanan, saya majelis, saya mimpin pembinaan. Tapi di rumah, di keluar, di gereja, di pembinaan bisa dengan kata-kata positif, membangun segala macam. Oh, kamu bisa. Ayo, ayat ini kau baca bisa. Tapi di rumah nak membimbing mesbah keluarga. Di rumah mulut yang salah, Alkitab berkata, yang dipakai memuji Tuhan, mulut yang sama mengutuki. Istri dikutukin, anak dikutukin. Bisa. Mana bisa sih kamu? Nah, bagi saya itu tidak melibatkan Tuhan di dalam bagian Hmm. keluarga. Jadi, mari setiap sisi hidup kita, ya termasuk hobi. Kalau gini, kalau kita sakit, di operasi, dokter bilang harus istirahat 2 minggu. Ya. Istirahat aja, Hmm. istirahat aja. Nanti supaya jangan, oh saya nggak takut mati demi pelayanan, saya mau gini. Itu justru Tuhan lagi berbicara, kamu butuh istirahat. Iya, iya, Ada Tuhan di dalam kesehatanmu, libatkan Tuhan dalam kesehatanmu. iya, iya. Gitu, Pak. Nah, saya jadi panjang melihatnya karena bagi saya pengertian ini memberikan kekuatan dan ketabahan, Iya. memberikan kita eh, harapan, memberi kita penguatan di dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau kita tahu God is everything. Nah, kalau kita balik Musa, Musa kan anggap dia I'm something. Mhm. Ketika dia 40 tahun pertama di istana, lu nggak tahu siapa gua, bahasa Jakartanya begitu kan. I'm something. Tapi ketika dia terusir dari istana di Midian dan menjadi menantunya Yitro, dia cuma bisa bahasa embek. Dia tahu I'm nothing. Saya nggak ada apa-apa. Hmm. Tapi ketika Tuhan panggil dia ke Mesir kembali melawan Firaun, bayangkan di dalam Alkitab dicatat orang yang paling lemah lembut hatinya di muka bumi itu siapa? Musa. Hmm. Kalau Abraham disebut sahabat Allah, Musa apa? Manusia yang paling lemah lembut hatinya di muka bumi. Orang yang paling lemah lembutnya hati di muka bumi diketemukan dengan yang paling keras kepala di muka bumi. Firaun. Firaun. Oh, Cara memproses. iya, Itu iya. cara. Jadi kalau ada di, di keluarga bilang, kok saya dapat suami yang begini, kok dapat anak yang model begini. Saya ketemu satu hamba Tuhan yang anaknya ada ADHD. Ada juga saya ketemu keluarga satu hamba Tuhan anaknya itu namanya yang wajahnya mirip semuanya yang model namanya apa ya, keterbelakangan mental ya. Hmm. Ada seperti itu. Apa yang dia sampaikan? Istrinya menjadi teladan luar biasa dan bahkan menjadi pengajar untuk anak-anak demikian. Buka kelas luar. Kenapa? Lewat proses itu dia belajar. Nah bagi saya Baik, eh, eh, keterlibatan Tuhan itu sangat luar biasa sampai akhirnya Musa tahu bahwa bukan dia yang mengalahkan Firaun, tapi baik, God is everything. Orang Musa selesaikan pertengkaran 2 orang Ibrani nggak berhasil, bagaimana bisa membawa 2 juta orang? Itu laki-laki loh, belum hitung perempuan. baik. Tuhan bilang pulanglah ke Mesir, hadap Firaun, bawa umat itu pergi. Kalau Musa bisa ngomong Tuhan, 2 orang berantem, saya nggak selesai, nggak sanggup. Ini bawa 2 juta orang keluar. Tapi di situ kita lihat, kalau Tuhan ditempatkan di pusat, Tuhan dilibatkan, maka seluruh kehidupan kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Saya berdoa, melalui Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, keluarga-keluarga Kristen melibatkan Tuhan dalam pengajaran. Sekolah-sekolah melibatkan firman Tuhan, Kristen worldview di dalamnya. Dan gereja-gereja mulai melihat bahwa anak-anak Tuhan bukan hari Minggu saja kudus, tapi minggu lainnya udah kudis. Tetapi seluruh hari ada Tuhan. Termasuk penyiar, termasuk radio Kristen, termasuk semua. Di dalam segmen-segmen jam-jam yang berbeda, tetap kita memasukkan dan mengajarkan betapa kita membutuhkan Tuhan dalam semua hal. Itu. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Fu Kwet Kiong yang sudah memberikan insight pencerahan nih. Beberapa ide tapi langsung menusuk ini ke jantung persoalan bahwa kita tidak boleh menyerah, kita harus bangkit, kita harus menyertakan Tuhan ya, menjadi pusat Tuhan menjadi pusat dari hidup kita. Tadi seperti digambarkan seperti roda gitu ya, jeruji itu ada pusat di tengahnya dan itulah Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya Pak Pendeta sudah mampir di program kita. Sampai ketemu lagi di next periode ya, di next episodes. Tuhan memberkati Pak Pendeta. Ya, Kak Jose. Baik. Terima kasih Pak Jose dan semua pendengar. Tuhan memberkati.
Baik, demikian perbincangan saya dengan Bapak Pendeta Fu Kwet Kiong, pengurus harian bidang 4 Kemitraan MPK di Indonesia. Dan saya pamit undur, keep on growing and never give up.